Siapa lagi coba? Banyak, kita ada di berbagai sektor. Oleh sebab itu mari kita jaga Indonesia ini, karena berkah Indonesia merdeka kita menjadi seperti ini. Sekarang umat Islam, saudara jangan berpikir wah umat Islam itu didiskreditkan oleh pemerintah. Enggak ada. Kalau ada orang Islam digencet oleh pemerintah, itu pemerintahnya orang Islam juga yang mungkin dididik oleh HMI juga. Jadi kalau pemerintah negara secara resmi tidak pernah punya kebijakan Islamofobi, nggak ada. Dulu kalau ada apa, misalnya ada musibah menimpa umat Islam, lalu ada yang berteriak, wah itu Islamofobi dari pemerintah. Nggak ada. Islamofobi itu artinya kebijakan yang benci kepada Islam, takut kepada Islam, sehingga tidak boleh masuk ke arena politik. Nah sekarang di Indonesia ini orang Islam semua politikus tuh. Tinggal kita memperbaiki kualitas kita menjadi SDM yang unggul. Saudara, Indonesia dari waktu ke waktu maju, nah kita optimis akan sampai ke Indonesia emas kelak. Apa aja? Tadi saya bilang di bidang pendidikan. Orang AMU yang jadi rektor banyak, yang jadi dekan banyak, profesor doktor sudah ke luar negeri semua banyak. Itu artinya apa? Maju. Jadi jangan pesimis bahwa kita sering ngeritik ini mundur. Ya itu dalam segi tertentu, tapi secara umum dalam pandangan besarnya Indonesia ini dari waktu ke waktu semakin maju dan semakin maju. Coba kita aja. Kan dulu waktu Indonesia merdeka tuh orang Indonesia miskin-miskin. Bahkan ada yang mengatakan semuanya miskin lah, sedikit yang tidak miskin paling 1%, 2% yang agak cukup-cukup. Itu yang kaya raya nggak ada. Semuanya dianggap miskin. Meskipun saya tidak punya angka statistiknya, Pak Kodari, katanya Pak Kodari itu bicara angka. Saya tidak punya angka statistiknya, tapi saya pernah baca kisaran angka pertumbuhan ekonomi. Atau aja, berkurangnya orang miskin, angka kemiskinan. Taruhlah asumsikan pada zaman Bung Karno tidak bisa dilacak, sehingga taruh hampir semuanya orang Indonesia miskin kecuali yang sedang menjadi pejabat pemerintah. Bung Karno jatuh di tahun 66 itu, saudara. Jumlah orang miskin tinggal 54%. Berarti apa? 46%. Selama Bung Karno memimpin Indonesia, 46% orang miskin sudah dientaskan. Bung Karno jatuh, Pak Harto naik terus sampai tahun 98 Pak Harto jatuh. Berapa sisa orang miskin? Menurut Pak Harto waktu itu angka kemiskinan sekarang 18%, ya kan? Dari 0%, dari 100% atau 95% menjadi 54, menjadi 18. Ada reformasi, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY berhenti di tahun 2004. Angka kemiskinan tinggal 11,7%. Diganti Pak Jokowi, periode pertama turun lagi yang kemiskinan tinggal 9,3%. Ada COVID, periode kedua naik lagi sedikit, ya berkurang menjadi 9,7, tapi sekarang turun lagi ke angka itu. Terus dengan demikian, dengan kemerdekaan ini, saudara sekalian, insya Allah kemajuan itu akan terus berlangsung, dan itu adalah peran kita terus berkembang ke kemajuan. Peran kita akan terus meningkat. Ini nih yang di sini nih kan sudah menjadi kelompok elit yang terpelajar semua. Dan saudara kalau saya keluar negeri itu, kalau ketemu duta besar, wah ini HMI. Ada duta besar di suatu negara di Eropa, jemput dia, Bang, Yakuza katanya. Ya. Kamu HMI juga ini banyak, apalagi yang di bawah dubes itu banyak sekali. Itu artinya apa? Kita berhasil mencetak orang di berbagai bidang. Kita berhasil, saudara.
Oleh sebab itu kalau kita terus berdebat bertengkar tidak apa-apa, tapi jangan bermusuhan sungguhan. Jaganya Indonesia. Karena apa yang kita lakukan itu ada taktik-taktik saja sebenarnya. Coba kita akan menuju Indonesia Mas. Indonesia Mas itu apa sih? Indonesia Mas itu adalah satu keadaan di mana Indonesia itu sudah tidak ada orang miskin. Kalau kita lihat trennya tadi dari 0% turun menjadi 54, dari 100% turun jadi 54, jadi 18, jadi 11, jadi 9. Kayaknya kalau ke tahun 45 insya Allah bisa. Kalau soal kemiskinan, apa gambar kemiskinan? Ini yang saya baca dari peta jalan menuju Indonesia Emas itu apa sih? Peta jalan menuju Indonesia Emas, Indonesia tahun 45, ketika Indonesia mencapai usia 100 tahun, 1 abad. Indonesia itu, di Indonesia sudah tidak ada orang miskin. Pendapatan per kapita 24.000 US dollar. Sekarang ini masih 4.700. Tapi kalau kita bekerja, menurut para ahli, kita bekerja ya biasa-biasa saja, nggak usah terlalu keras, betul itu bisa kok. Tahun 45 itu, tahun 2045 mencapai Indonesia Mas, pendapatan per kapita 24.000 US dollar. Itu sudah tidak ada kemiskinan. Meskipun saudara Pak, Singapura aja sekarang 80-nya Singapura kecil. Kita 280 juta jiwa. Partisipasi pendidikan tinggi pada saat itu sudah akan mencapai 74%. Sekarang itu 39,9. Pada saat itu sudah 74%. Sisanya apa? Tidak bisa ke perguruan tinggi, bisa, tetapi dia langsung masuk ke lapangan kerja. Ini proyeksinya ya, di dalam peta jalan Indonesia Emas. Dan saudara, Indonesia itu akan menjadi negara terbesar keempat atau kelima. Akan ada ART dan membentuk pengurus itu. Jadi dua yang berlaku sampai sekarang itu. Dari tujuan berdirinya HMI untuk keislaman dan keindonesiaan itu tercetus mula pertama pada tahun 1947, meskipun pada saat itu tidak dikatakan seperti itu, tapi kalimat ini mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia karena HMI itu adalah anak kandung Republik Indonesia. Oleh sebab itu HMI akan terus berjuang untuk Indonesia. Saudara, kita harus bersyukur sekarang bagi kaum muslimin itu atas peran serta, bukan satu-satunya HMI, tapi atas peran serta HMI, sekarang ini umat Islam Indonesia sudah mengalami mobilitas vertikal yang sangat luar biasa tinggi. Coba anak-anak santri sekarang di semua sektor aja, di kabinet banyak HMI-nya, Bawaslu-nya HMI lagi, dan dulu Bawaslu-nya juga KPU-nya. Di mana-mana HMI, di kabinet banyak, di Kementerian Luar Negeri banyak. Itu apa artinya? Mobilitas sosial kita umat Islam kalau dibandingkan dengan tahun 45 itu sudah sangat maju. Itu adalah berkah dari Indonesia merdeka. Sehingga kita sekarang membayangkan, sekarang ini kita sudah punya 27 universitas Islam negeri, pengembangan dari dulu IAIN. Sehingga kalau dulu orang Islam itu pantasnya dirikan sekolah IAIN, yang itu artinya hanya pelajaran agama, fikih, syariah, adab, tarbiyah, dan macam-macam gitu, yang pokoknya yang bahasa agama-agama saja. Tapi sekarang saudara sudah punya 27 UIN yang sebagian besar tidak kalah dibandingkan dengan universitas-universitas maju yang tidak berlabel Islam, yang dianggap universitas umum, yang dianggap bagus. Dan sekarang banyak anak santri bisa kuliah di UGM, di UI, di ITB dan sebagainya. Atau saudara lihat debat-debat di televisi itu umumnya orang-orang HMI yang suka ngiyel kayak Pak Kedari ini HMI ini.
Saudara bayangkan di televisi itu kalau ada 5 orang bicara politik itu minimal 2 dari HMI. Siapa yang mempelopori survei di Indonesia? Pensurvei yang menonjol di Indonesia ini adalah Nana Yayan, anak HMI. Ini Pegari ini HMI kan, salah satu surveyor yang atau pencigi yang cukup menonjol. Yang ada Saiful Mujana itu YIN, Burhan Muhtadi YIN, Adi Prayitno YIN, coba yang sering tampil di TV itu. Siapa lagi coba? Banyak, kita ada di berbagai sektor. Oleh sebab itu mari kita jaga Indonesia ini, karena berkah Indonesia merdeka kita menjadi seperti ini. Sekarang umat Islam